Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Oh iya, itu nanti buat ya. Jadi minggu kemarin kita bahas teori ikatan kovalen yang pertama, yaitu teori Lewis ya. Sebelum kalian mungkin ada pertanyaan, nanti Ibu lanjutkan dulu ya sebentar untuk teori ikatan valensi ini sebenarnya untuk semacam menambah wawasan ya atau pengetahuan, karena tidak Ibu berikan detail. Kalau dibandingkan dengan Lewis, kan Lewis itu menggambarkan bagaimana sih deskripsi distribusi elektron pada kulit valensi ya. Nah, kalau jadi sebenarnya simpel sekali. Makanya kenapa kok jika ada data-data seperti ini, misalnya energi disosiasi ikatan, panjang ikatan, terus orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan itu yang mana? Seperti itu tidak akan bisa dijelaskan dengan teori Lewis. Nah, makanya teori ikatan kovalen, teori kovalen yang ini itu sebenarnya merupakan
ini. Jadi pada saat ini teori mekanika kuantum adalah kan kemarin struktur atom yang terakhir yang paling benar itu adalah teori mekanika kuantum ya. Nah, teori ikatan valensi ini merupakan aplikasi dari pembentukan merupakan aplikasi dari teori gelombang atau mekanika gelombang. Jadi memang larinya tuh dari persamaan matematis. Ada dua di sini teorinya, itu teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Nah, yang Ibu bahas di sini yang lebih sederhana yaitu adalah teori ikatan valensi. Coba kamu baca terlebih dahulu ya, yang ini. Teori ikatan valensi, kalau kamu ingat waktu pelajaran SMA itu kan yang kita kenal dengan konsep hibridisasi. Jadi konsep penggabungan orbital ya pada atom pusat. Jadi pada atom pusat atau atom yang dijadikan center pada pembentukan ikatan kovalen. Jadi dua buah atom masing-masing dengan orbital valensi dan sebuah elektron itu saling mendekat sampai jarak tertentu. Sehingga orbital valensi dari dua atom tersebut itu saling tumpang tindih. Dan dua buah elektron yang ada saling berpasangan atau memiliki spin yang berlawanan. Dalam teori ikatan valensi, orbital valensi yang digunakan itu merupakan orbital yang terlokalisasi. Sehingga ikatan kovalen yang terbentuk itu akan memiliki suatu bentuk atau geometri tertentu ya. Nah, teori ikatan valensi ini pasangannya tuh dengan teori ikatan kovalen yang lain, yaitu teori VS-EPR. Atau cocok. Tapi kita nggak explore teori VS-EPR juga. Jadi di sini itu Ibu cuma menekankan pada jenis orbital yang berhibrid ya, atau bergabung. Jadi ada konsep orbital valensi, ada konsep promosi atau eksitasi elektron. Setelah itu konsep hibridisasi dan bagaimana orbital hibrida yang terbentuk. Jadi pengertian dari hibridisasi merupakan proses pembentukan orbital hibrid atau orbital gabungan dengan tingkat energi yang sama atau degenerat ya, dari orbital asli yang jenis dan tingkat energinya berbeda. Nah, contohnya pada molekul-molekul ini, pada atom pusatnya, misalnya di P, di S, ini di Cl. Jadi pada dasarnya tuh awalnya orbital yang bergabung tuh pada atom yang sama. Jadi pada satu atom. Di mana awalnya tuh orbitalnya berbeda, misalnya S, P, dan D itu awalnya berbeda, ketika dia berhibrid atau bergabung, dia menjadi energinya sama. Setelah itu terjadi proses pembentukan ikatan kovalen atau terjadi proses tumpang tindih dengan atom yang lain. Sebentar, Nak. Bentar.
Kita lanjutkan ya. Jadi ada 5 jenis hibridisasi. Ibu bahas mulai dari hibridisasi sp3. Jadi kalau kita lihat jenis hibridisasinya cuma tinggal dilihat jenis orbitalnya ya. Jadi berarti ini adalah hibridisasi 1 orbital s dengan 3 orbital p. Ini ya awalnya. Ini pada atom yang sama. Lalu dia akan terjadi proses penggabungan atau kombinasi. Kombinasinya ini itu dari persamaan matematis. Nah, Ibu akan menjelaskan gambar yang terbentuk. Nanti ini gambarnya. 4 orbital sp3. Dan 4 orbital sp3 ini akan membentuk suatu struktur atau geometri tertentu yang di bawah itu. Yang bentuknya seperti limas. Atau di sini Ibu sebut tetrahedral. Nah, coba kita aplikasikan pada molekul CH4. CH4 kan atom pusatnya karbon ya. Jadi, cara mencarinya, ini pertama dari konfigurasi elektron keadaan dasar. Jadi kita tulis dalam bentuk diagram Han ya. Yang ditulis itu adalah pada kulit terluar. Jadi kan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Jadi ini yang 2s2, 2p2. Setelah itu, ini keadaan dasar ya. Setelah itu terjadi eksitasi. Nah, ini terjadi eksitasi itu terjadi promosi atau perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih rendah menjadi lebih tinggi. Jadi kayak gini. Ini pindah ke sini. Nah, ini awalnya ya, terjadi proses eksitasi sehingga menghasilkan ini. 2S dan 2P kan tingkat energinya berbeda. Setelah itu, proses yang ketiga itu terjadi hibridisasi atau gabungan. Ya, menghasilkan 4 orbital sp3. Nah, setelah itu, setelah menghasilkan 4 orbital sp3 pada atom karbon, pada atom pusat karbon, terjadilah proses ikatan kovalen atau tumpang tindih orbital dengan H. Tumpang tindih orbital C yang dipakai di sini adalah sp3 tadi, dengan S punyanya H. Jadi terbentuk 4 ikatan kovalen sp3s pada atom karbon dan hidrogen. Itu maksudnya. Berikutnya, hibridisasi yang kedua yaitu hibridisasi sp2. Nah, hibridisasi sp2 berarti 1 orbital s, 2 orbital p. Ini awalnya ya. Lalu dia bergabung membentuk 3 orbital sp2 dengan sudut 120. Nah, setelah itu kita lihat konfigurasi elektron keadaan dasar pada karbon. Seperti ini ya, terus jadi eksitasi sama dengan yang di sp3. Setelah itu terjadi penggabungan membentuk 3 orbital sp2. Nah, satu sisa orbital p ini kita lihat ada di mana. Kalau digambarkan, aku jatuh itu ke, nggak ada lubangnya ya. Jadi yang hijau ini adalah orbital sp2, sedangkan yang abu-abu itu adalah orbital p yang tadi tidak dipakai. Jadi kalau sp2 itu nanti yang akan membentuk ikatan sigma atau ikatan pasangan elektron ikatan tunggal. Contohnya sp2 ini adalah pada senyawa organik alkena ya. Yang paling sederhana di sini adalah etena. Yang C-nya 2 ya. Jadi kalau digambar dengan struktur laris di sebelah kanannya dia seperti ini. Nah, seperti ini.
Jadi yang hijau di sini adalah sp2 ya. Di karbon itu dengan karbon yang lain ini sp2 yang hijau yang ini berarti misalnya sigma yang ini. Terus ini ya. Jadi yang ini adalah sp2, ini sp2s. Sisanya, Bu, yang tadi orbital P yang tidak dipakai itu tegak lurus terhadap atom karbon ini. Kalau ini kan satu bidang dengan bentuk segitiga planar orbitalnya. Baru ini sisanya tadi. Nah, sisanya ya, ini yang orbital P. Dia akan berikatan Pi dengan orbital P di C yang lain. Ini dengan ini. Kan mereka akan sama-sama menghasilkan orbital P yang tadi tidak dipakai. Isinya 1 elektron. Jadi dia membentuk ikatan pi. Nah, gambarnya ini dilihat seperti ini. Kalau di ini berarti ini yang pi ya. Ini yang sigma. Ada gambar yang lebih jelas lagi di bawah adalah Nah, ini yang biru itu adalah yang ikatan sigma. Yang tegak lurus itu adalah ikatan pi. Ini contohnya sama pada molekul alkena ya. Nah, kalau digambar ada gambar lagi yang mau lebih jelas sama. Ini yang abu-abu, yang ungu apa abu-abu nih? Abu-abu muda ya. Ungu muda ini sigma semua. Dan yang biru dan yang merah itu adalah ikatan pi yang terbentuk nih, kan tegak lurus dia. Kalau digambar semua dalam bentuk awan elektron jadinya seperti ini. Itu sp2. Berikutnya adalah hibridisasi sp itu terjadi pada molekul alkuna. Jadi hibridisasi awalnya C-nya seperti ini. Eksitasi. Terus terjadi proses hibridisasi sp. Ini ya. SP, sisanya P2 ini, P2 ini adalah yang diberi ikatan pi. Kita lihat contohnya tuh pada molekul alkuna C2H2 ya. Jadi yang pink ini adalah sp2, ini yang satunya sp2s dengan H yang ini. Coba kalau Ibu gambar, kan molekulnya jadi seperti ini kalau di gambar Lewisnya ya. Nah, itu adiknya kenapa kok udah diam? Jadi ini ikatan sigma, ini sigma. sp2 nih kan sigma, ini sp2 dengan sp2, ini sp2 dengan s. Baru yang dua ini tegak lurus posisinya terhadap ini CSP. Ada 2 pi. Jadi kalau dilihat dari atas tuh jadinya seperti ini. Kalau dicek lagi, dilihat gambarnya dari samping tuh jadi seperti ini. Jadi kita bisa tahu pada molekul senyawa organik alkana, alkena, alkuna, hibridisasi orbitalnya pada atom karbon tuh tahu. Berikutnya nah, hibridisasi ini terjadi pada senyawa anorganik yang atom pusatnya itu lebih dari oktet atau melanggar aturan oktet. Yaitu ada 2 jenis, yaitu hibridisasi sp3d, hibridisasi sp3d2. Jadi sudah melibatkan orbital d. Ini terjadi pada kulit ketiga, misalnya PCl5. Jadi ini melibatkan orbital 3s, 3p, dan 3d. Jadi ini yang d itu tidak dipakai semua. Yang pada sp3d itu cuma 1 orbital. Sedangkan pada sp3d2 itu 2 orbital. Nah, di sini di PCl5
pada atom pusat P ini dia mengalami hibridisasi sp3d. Sedangkan contoh yang sp3d2 itu terjadi pada molekul SF6. Jadi dia di S itu dia memakai orbital hibrida sp3d2. Jadi ikatan yang terjadi atau ikatan yang tumpang tindih pada ikatan kovalen di P dengan Cl itu apa? P dia memakai orbital sp3d, sedangkan Cl dia memakai orbital P. Kenapa P, Bu? Coba kamu cek saja Cl. Itu konfigurasi elektron terluarnya kan di orbital P. P5. Jadi dia menggunakan jadi dia memakai orbital P. Sama dengan F juga dia memakai orbital P. Tia. Kita lanjutkan ya. Itu ya 5 orbital. Jadi sp3, sp2, sp, sp3d, dan sp3d2. Kenapa Ibu menjelaskan bagaimana sih teori ikatan valensi ini? Karena memang penting untuk senyawa organik memang. Jadi penekanannya itu pada orbital sp3, sp2, dan sp. Nah kan kalian akan menghadapi senyawa-senyawa organik tersebut di zat-zat gizi ya. Sampai sini ada pertanyaan. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi baru ya, yaitu stokiometri. Jadi kita ke hitung-hitungan ya. Jadi kalau 3 minggu ini dengan ini separuh mempelajari mikroskopik ya. Jadi nggak kelihatan karena kita belajar atom dan elektron. Dan ikatan. Oh, ini real. Karena ngitung. Sampai sini ada pertanyaan. Apa yang Lewis kemarin mungkin ada yang perlu didiskusikan?
Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ke stokiometri ya. Iya, Ibu. Oke, sebentar. Jadi stokiometri itu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengetahui kuantitas dari suatu senyawa kimia ya. Nah, sebelum kita mempelajari itu, jadi kita ada belajar reaksi kimia, penerapan menghitung di reaksi kimia juga. Jadi sebelum itu kita belajar dari dasarnya. Jadi kita belajar per sub materi ya. Pertama mengenai massa atom. Jadi massa atom di sini itu memakai suatu satuan tersendiri yang khusus untuk atom. Kita sebut dengan satuan massa atom. Nah, satuan massa atom itu bahasa Inggrisnya AMU ya, Atomic Massa Unit. Itu ada suatu standar. Gimana kita menentukan satuan massa atom kalau tidak ada standarnya. Jadi seperti kalau di satuan IUPAC itu ya misalnya panjang. 1 meter itu setara dengan sepanjang apa? Kan ada kan standarnya. 1 kilogram itu standarnya seberat apa? Untuk massa atom sendiri itu yang dijadikan standar itu adalah massa dari satu atom isotop C12. Iya, dia sama dengan 12 SMA. Memang tepat sama dengan 12. Jadi 12 SMA, jadi ada 6 proton dan 6 neutron. Kenapa kok dipilih karbon isotop C12? Masih ingat apa pengertian isotop? Jadi di alam atom-atom itu tidak sendiri, jadi ada isotopnya, banyak terdapat isotopnya. Itu apa? Atom yang memiliki nomor atom yang sama, tapi nomor massanya berbeda. Misalnya kalau C itu di alam ada C12, ada C13. Jadi 12 dan 13 itu merefer ke massa atomnya ya. Kalau nomor atomnya mah semua 6. Paham ya? Kenapa dipilih isotop C12? Karena kelimpahan di alam dia persentasenya besar sekali, dia hampir 100%. Jadi isotop C13 itu kelimpahan di alam cuma sekitar 1,1%. Sisanya itu adalah isotop C12 yang sekitar 98,9%. Dan isotop dari atom yang lain itu tidak ada yang sebesar karbon. Itu alasannya. Jadi kalau ditentukan terlebih dahulu massa satu atom C12 itu sama dengan 12 SMA, berarti satu SMA ada berapa? Itu massa satu atom C12 dibagi 12. Atau satu SMA itu tepat sama dengan 1/12 ya. Massa isotop C12. Kamu ingat masih yang apa? Di struktur atom itu kan ada data massa dari proton dan massa dari neutron. Jadi kita tahu massa satu atom C12 itu sebesar ini, 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Jadi 1 SMA itu sekitar 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Realnya segini, kecil banget. Makanya lebih enak memang pakai satuan tersendiri, yaitu satuan massa atom. Kalau kamu bilang 12 kan enak bilangnya, nggak ribet pakai satuan ini. Kalau pakai satuan berat. Nah, untuk massa atom yang lain itu dibandingkan dengan karbon berdasarkan kerapatan massanya. Jadi kerapatan massa dia di alam. Misalnya hidrogen. Hidrogen itu dibandingkan karbon, kerapatan massanya itu
sekitar 8,4%. Jadi kita bisa hitung massa satu atom C12 kan 12 SMA. Berarti massa satu atom hidrogen ada berapa? 8/100, 8,4/100 dikalikan 12 SMA. Jadi sekitar 1,008 SMA. Nah, isotop yang lain juga sama. Itu adalah berdasarkan persentase keberadaan dia di alam. Aish, ke sini lagi. Berikutnya, Ibu kenalkan mengenai satuan massa atom rata-rata atau average atomic mass. Kenapa pakai satuan massa atom rata-rata? Karena memang kebanyakan atom di alam itu kan keberadaannya cuma tidak hanya satu jenis. Dia di alam itu ada beberapa isotop. Misalnya hidrogen, dia punya isotop beberapa. Bahkan ada yang sampai punya 7 isotop. Makanya harus ditentukan satuan massa atom rata-rata berdasarkan persentase isotopnya berapa di alam. Jadi caranya dengan persentase kelimpahan isotop atom tersebut di alam dikalikan satuan massa atomnya. Ditambah persentasenya dia. Jadi tergantung berapa jenis berapa jenis isotopnya. Misalnya ya ini per 100 ya. Karbon yang Ibu bilang tadi, ini langsung Ibu dijadikan pecahan desimal ya. Jadi kan pecahan dalam bentuk persen kan persentase C12 itu sekitar 98,9%. Sedangkan untuk isotop C13 itu sekitar 1,1%. Ini satuan massa atomnya setelah dibandingkan dengan isotop C12. Jadi dapat sekitar 12,01 SMA. Coba kita lihat di tabel periodik. Massa atom dari karbon ini 12,01. Ini membuktikan bahwa di tabel periodik itu yang ditulis, massa atom merupakan massa atom rata-rata berdasarkan kelimpahan unsur tersebut di alam. Bukan massa eksak atau bukan massa sebenarnya, ya. Tapi berdasarkan persentase kelimpahan. Coba kita lihat contoh yang ini, Cu ya. Dia di alam 2 isotop, yaitu isotop 63 dan isotop 65. Ini persentasenya, dan ini satuan massa atomnya. Jadi kamu tinggal hitung berdasarkan rumus ini. Dapat ya, jadi sekitar 63,55. Cuma kita cek massa atom dari Cu. Ini ya Cu, 63,55. Ada pertanyaan untuk yang materi ini? Coba kalian kerjakan terlebih dahulu ini ya. Jadi Ibu di tiap sub materi itu ada soal sedikit-sedikit ya. Kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan. Bu, izin bertanya, Ibu.
Iya. Gimana? Itu tadi pada bagian rumus, itu kan ada angka 100, Bu. Itu fungsinya angka 100 itu apa ya, Bu? Apa juga berpengaruh kepada Enggak, ininya? ini persentase per 100. Kalau kamu dijadikan pecahan desimal kan nggak usah langsung per 100. Ibu, mengerti. Sudah dapat? Hasilnya berapa? Izin menjawab, Ibu. 10,81. Coba kita lihat di boron ya, ini ya 10,81. Oke, kita lanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu mengenai massa molar unsur dan bilangan Avogadro. Jadi tadi kan kita pakai satuan massa atom. Realnya di lapangan itu tidak mungkin kita lakukan karena satu SMA itu beratnya sangat kecil. Kalau kita lakukan dengan satuan massa atom, tidak ada alat ukur atau alat timbang yang bisa mengakomodasi ya satuan massa atom. Jadi ada perbandingan lagi yang kita kenal dengan massa molar unsur dan bilangan Avogadro. Massa molar unsur dan bilangan Avogadro itu sebenarnya perbandingan yang simpel dari gambar yang ini ya. Misalnya untuk satu lusin itu ada berapa buah, satu pasang itu ada berapa. Nah, di sini yang dijadikan pembanding itu tetap sama, isotop J12. Tapi kalau kan satu atom, yang awalnya kan satu atom yang dijadikan standar itu kan sama dengan 12 SMA untuk atom karbon. Nah, kalau di sini itu kita kenal konsep mol. Mol ini merupakan salah satu konsep menghitung kuantitas dari sejumlah senyawa kimia yang merupakan satuan resmi dari IUPAC ya, yaitu menghitung jumlah zat. Jadi konsep mol itu yang dijadikan standar itu adalah isotop J12. Di mana satu mol itu banyaknya suatu zatnya terserah ya. Bisa atom, bisa senyawa kovalen, senyawa logam, bisa ion, terserah. Yang jumlah atomnya, sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam tepat 12 gram. Jadi yang dijadikan standar itu adalah si atom karbon isotop J12 sama dengan 12 gram.
Nah, dari hasil eksperimen oleh si Avogadro itu adalah ilmuwan Itali, dia menghitung jumlah atom dari atom karbon isotop C12 sebanyak 12 gram. Itu dia hitung sebanyak ini. Ini sudah angka apa ya? Pendekatan ya, 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi yang dijadikan standar itu adalah 1 mol C12 sama dengan 12 gram, sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Standar ini tuh dijadikan, ini adalah dijadikan standar untuk atom-atom atau senyawa-senyawa kimia yang lain. Di dalam arti berarti kalau 1 mol sama dengan 12 gram, makanya ada konsep massa molar. Jadi massa dalam 1 mol. Jadi massa dalam 1 mol si isotop C12 kita sebut massa molar, satuannya jadi dalam bentuk gram per mol. Jadi 12 gram per mol. Si 1 mol sama dengan 12 gram per mol. Di sini kalau kalian di SMA kan MR atau AR ya. AR itu merujuk ke massa atom, biasanya MR ke massa molekul. Kalau di sini Bu dijadikan sama ya M besar. Jadi massa molar ini itu sama dengan satuan massa atomnya. Jelas sama. Kenapa? Karena kan yang dijadikan pembanding sama banyaknya. Kalau yang awal tadi itu kan 1 atom karbon sama dengan 12 SMA. Kalau ini 1 mol sama dengan 12 gram C12. Cuma ditambahkan dalam 12 gram C12 itu ada sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi misalnya untuk natrium ada 23 SMA. Berarti sama dengan 23 gram dalam 1 mol. Simpulannya, untuk semua unsur, satuan massa atomnya itu sama dengan massa molarnya. Paham ya? Jadi dari ketiga persamaan tersebut, jadi dari ketiga pengetahuan di situ ada mol, ada massa, mol, massa molar, ya, dan bilangan Avogadro. Itu bisa kita ringkas dalam sebuah persamaan seperti ini. Di mana lambangnya itu kan M, ini massa ya. Terus M besar itu massa molar, N itu jumlah mol, Na itu adalah bilangan Avogadro, sedangkan N besar itu adalah jumlah atom. Coba kita lihat hubungannya. Jadi misalnya massa di sini M, dari massa yang diketahui kita ingin mencari mol, berarti pakai rumus yang atas. Ini rumusnya jangan dihafalin ya. Kalau konsep, kita fokus ke konsep. Gampang kan sebenarnya, makanya Ibu tekankan ke konsepnya. Jadi kalau mol massa diketahui, berarti ingin mencari molnya berapa dibagi massa molarnya. Berikutnya dari mol yang diketahui ingin mencari jumlah atom, mol yang diketahui dikali bilangan Avogadro. Kebalikannya, misalnya dari jumlah atom yang diketahui, kita ingin mencari jumlah mol, berarti jumlah atom yang diketahui tersebut dibagi bilangan Avogadro-nya. Terus kalau jumlah mol diketahui ingin mencari massanya, ya berarti molnya dikalikan massa molarnya.
Selesai. Nah, ini ada beberapa contoh. Ibu slideshow saja ya. Tapi kadang-kadang macet kalau slideshow. Kalau kalian mengerjakan tuh sama dengan di SMA ya. Diketahui, ditanya, dijawab, satuan nggak boleh lupa. Bisa pakai cara yang di PowerPoint-nya Ibu atau pakai cara biasa, yang penting satuan ada. Sama saja nanti. Fungsi satuan itu memang untuk mengecek kerjaan kalian benar apa enggak. Jadi berapa banyak itu ya yang diketahui? Apa sih yang diketahui? Ketutupan loh. Berapa banyak mol ya? Dari 25 gram. Macet lagi. Tapi kok enakan pakai slideshow memang. Lebih itu. Kelihatan prosesnya. Jadi yang ingin diketahui itu adalah molnya ya. Ini massa molar yang diketahui pakai faktor konversi. Faktor konversinya ini kan dalam 1 mol itu ada 55,85 gram. Kalau yang diketahui itu yang di atas sana berapa itu? 25 gram berarti kan, nah seperti itu, 12 Ibu. Seperti itu faktor konversinya. Atau kamu bisa saja dengan langsung ya, 25 gram dibagi 55,85 gram per mol. Coret gramnya kan jadi satunya mol. Iya. Ini kan kamu pindah ini langsung ke sini. Ini kan 55,85 gram per mol. Ini karena faktor konversi dari massa molar. Sama saja. Berikutnya. Ini lanjutan dari pertanyaan yang tadi, jika diketahui itu, yang ditanya adalah jumlah atomnya. Berarti kan kamu pakai langsung tadi. Ini faktor konversinya ya. Jadi dalam 1 mol ada 55,85 gram, ada sebanyak bilangan Avogadro. Jadi diketahui kan massa molar, massanya terlebih dahulu yang tadi sudah dapat mol. Ini kan, nah, yang dicoret pertama merah itu kan mol. Dari mol baru dikalikan bilangan Avogadro. Iya, yang ini yang atas. Dapat jumlah atom dari besi. Berikutnya itu yang ditanya berapa, tidak kelihatan ketutupan, anunya zoom dulu. Berapa massa ya jika diketahui jumlah atom. Berarti kita cari molnya terlebih dahulu kalau ini. Cek. Nah, bisa deh. Ini faktor konversinya. Ini kan massa molar dalam 1 mol. Ini berarti sejumlah bilangan Avogadro. Jadi yang diketahui itu kita tanya konversinya yang pertama ini dulu lah. Ini dapat apa? Dapat mol. Karena yang ini kan sebanyak dalam 1 mol. Yang ini yang diketahui. Sehingga dapat molnya. Molnya itu kita kalikan dengan massa molarnya. Baru setelah itu dapat massa dari natrium. Tuh, berapa mol itu tin ya? Langsung. Massanya kan sudah itu kan yang diketahui ya. Molnya yang diketahui dicari massanya, berarti kan tinggal dikali. Nah, dikali. Langsung ini kan, ini faktor konversinya ini dicoret-coret. Nah, itu yang dicoret faktornya. Apa satuannya? Tinggal molnya dikalikan massa molarnya. Nah, ini untuk yang molekul. Molekul Ibu belum jelaskan ya. Coba kita langsung ke slide berikutnya dulu. Baru ke sini. Latihannya kalian kerjakan 1-4. Sebelum itu kita lanjutkan ke subtema yang ketiga itu massa molekul. Kalau tadi kan massa atom.
Kalau massa molekul bagaimana? Ya tinggal kita hitung berdasarkan jumlah dari massa atom masing-masing ya. Berarti kita harus tahu rumus dari molekul tersebut. Misalnya air. Air itu kan rumusnya H2O, berarti dia 2 atom H ditambah 1 atom oksigen. Tinggal kita cari di tabel periodik massa dari H dan oksigen. Kita dapat 18,02 gram. Jadi massa molekul ini adalah jumlah dari massa-massa atom dalam satuan massa atom dalam suatu molekul. Jadi 1 mol air itu sebanding dengan 18,02 gram, setara dengan bilangan Avogadro. Tapi bukan atom lagi, tapi molekul air. Catat ya, beda. Ini soalnya, contohnya, kalian kerjakan 2 ini. Ini 4 tambah 2, 6. Perhitungan untuk massa molekul, contohnya misalnya di slide yang sebelumnya memang. Contohnya Ibu salah naruh. Yang ditanya itu adalah berapa banyak atom oksigen. Jadi ke keywordnya itu adalah atom oksigen dalam 2 mol molekul oksigen. Jadi faktor konversinya ada 2. 1 mol oksigen itu, molekul oksigen itu kan setara bilangan Avogadro. Jadi mol oksigen kita cari molekulnya dulu, jumlah molekul oksigen, baru dicari jumlah atom oksigen. Karena kita tahu kan 1 molekul oksigen itu setara dengan 2 atom oksigen. Berarti cari apa dulu pertama? Cari jumlah molekul oksigen. Berarti 2 mol kalikan bilangan Avogadro. Dapat ya jumlah molekul oksigen. 2 kali 6, berarti sekitar 12 ya. Kali 10 pangkat 23 molekul oksigen. Tapi yang ditanyakan jumlah atom. Dalam 1 molekul kan ada 2 atom. Berarti tinggal kalikan 2 lagi faktor konversinya. 2 atom oksigen. Berarti sekitar 24 kali 10 pangkat 23 atom oksigen. Paham ya? Maka di sini itu bukan menekankan pada hitung-hitungannya, tapi menekankan pada konsep kimianya. Karena apa? Karena ini pertimbangan karena konsep matematikanya gampang, kan konsep matematika anak SD. Pembagian, perkalian, penjumlahan. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai mungkin ada yang bingung, ada yang ditanyakan, kalian kerjakan ini dan ini ya, Ibu kasih waktu. Jadi sama, kalian kerjakan di bukunya dulu, terus difoto, baru di share screen. Oke? Halo? Baik, Bu. Iya, Ibu. Ini udah ada kan ya? Di MMP sudah. Oke. Ibu stop share aja. Iya. Nanti kalau ada yang sudah, bisa jangan kerjakan semua, maksudnya bagi-bagi temennya, dapat 1 atau 2 boleh nanti di-share.
Halo, gimana? Ada yang bisa share? Halo, gimana? Mohon izin, Bu. Oh iya, silakan. Apakah sudah tampak, Bu? Iya, tampak. Yang nomor 4 ya, diketahui massa K ya ini ya. Iya, Bu. Jumlah atomnya ini, massa atom K-nya. Ditanya jumlah atom. Ini massa molar ya? Ma ini. Sebentar Ibu cek dulu soalnya. Baik, Bu. Oh, ini massa molarnya yang bawah. Yang ini? Oh, Iya, Mas. Iya, Bu. massa molar. Oke. Sebentar ya. Jadi di sini yang ditanya itu adalah jumlah atom, diketahui itu adalah masanya ya. Berarti di ini dulu dicari molnya ya. Iya, Bu. Berarti nolnya 0,55 gram dibagi yang bawah ini dulu. 0,551 gram dibagi 39,098 gram per mol. Dapat jumlah molnya ya. Baru Iya. setelah itu dikalikan bilangan Avogadro. Nanti masalah ngitungnya kalian cek ya teman-temannya. Ibu nggak ngecek biasanya berapa angkanya. Ya tapi kalau ujian dicek, Rek. Oke, boleh yang lain lagi? Ini sudah betul, Bu. Iya. Tapi kalau angkanya nggak Ibu cek. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Izin share screen ya, Ibu. Oke. Nomor 3. Sebentar Ibu lihat soalnya. Lupa soalnya. Nomor 3, berapa jumlah atom dalam
Oh, jumlah atom. Oke. Sama dengan yang tadi ya. Ini massa molar, ini massa, berarti kita cari dulu massa molnya. Yang bawah ini dulu ya. Ini dapat molnya. 16,3 dibagi 32,07 gram per mol. Dapat, setelah itu baru dikalikan bilangan Avogadro. Oke. Nanti angkanya bisa dicek ya. Iya, Ibu. Untuk caranya ini sudah benar ya, Ibu. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Izin share screen, Ibu. Oke. Apakah sudah tampak, Bu? Oke, saya sebentar. Yang ditanya berapa gram ya, massa berarti mol dikalikan gram per mol. Oke, dicoret. Ini satuannya jangan lupa ya. Molnya dicoret berarti dia kamu tulis gram. Nggih, Iya. Bu. Nggih, Bu. Oke. Sisanya bisa kalian lanjutin ya. Untuk itu ada soal lagi di bawah di slide berikutnya, bisa dibuat tambahan PR. Yang ini, terus ini di bawah juga ada. Nah, ini soalnya agak lebih sulit sedikit ya. Contohnya yang ini jawabannya. Bisa kalian susun satu-satu untuk mengerjakan yang ini. Sebelum ke tema yang keempat, itu persen komposisi. Jadi persen komposisi ibu lanjutkan minggu depan ya. Ini soal-soal pengayaan bisa kalian kerjakan untuk menambah skill ya. Ibu akhiri ya. Kalian bisa break untuk sholat mungkin. Sebelum ke Pak Aziz. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama